Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmani 'alal arsy istawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhurtu ma'ar rasuli sabila. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji di surat 25, surat Furqan, Al-Furqan, di ayat 27. Ayat ini mengisahkan Bapak Ibu sekalian, Allah mengkhabarkan kepada kita, kepada Rasulullah dan kepada kita masing-masing, nanti akan ada sebuah penyesalan yang sangat di hari maksar sampai hari akhir, di mana manusia masuk ke surga dan ada yang masuk neraka. Mereka menyesal karena salah milih teman di waktu hidup ini. Ketika diberi kesempatan hidup, rupanya salah bergaul. Temannya yang dipilih itu tidak berdasarkan kualitas tapi kuantitas. Akei konco, bukan kualitasnya. Maka pada ayat 27 ini Allah menyatakan wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Sampai terjemahkan. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Seraya berkata, yaqulu ya laitani takhurtu ma'ar rasuli sabila. Berkata apa? Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Nah ini Bapak. Kenapa saya dulu tidak bersama Rasul? Kenapa saya dulu tidak mengikuti Rasul waktu di dunia? Namanya penyesalan. Maka Ibnu Katsir memberikan catatan tentang ini, tentang penyesalan orang zalim ini. Karena mereka menyimpang dari hidayah Rasul dan tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Mereka itu sangat ragu, padahal yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya itu tidak ada keraguan sama sekali. Namanya Al-Quran.
lalu tidak menempuh jalan Quran, menempuh jalan lain. Bukan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, menempuh jalan lain. Jadi membuat aturan sendiri, terus ditularkan aturan itu, diajarkan kepada anak turunnya, kepada kawan-kawannya, sehingga dia menjadi pelopor kesalahan karena dia menempuh jalan lain. Menempuh jalan lain itu berarti sesat, karena ada jalan sendiri, dia menempuh jalan lain berarti sesat. Maka pada hari kiamat nanti dia akan menyesal, yaitu di hari mahsyar. Lalu ia menggigit kedua tangannya, itu sebagai ekspresi apa? Ya, ekspresi dari kekecewaan hidup ini, ekspresi dari penyesalan. Itu disebutkan menggigit kedua tangannya atau kedua jarinya. Sekalipun Bapak Ibu sekalian, latar belakangnya ayat ini turun dulu itu berkenaan dengan salah seorang namanya Uqbah ibnu Abi Mu'id atau lainnya dari kalangan orang-orang yang celaka. Tetapi maknanya bersifat umum karena mencakup semua orang yang dolim. Ayat ini dulu turun itu berkenaan dengan salah seorang Uqbah ibnu Abi Mu'id. Uqbah itu ibnu Abi Mu'id itu tonggone Rasul. Jadi omeh Rasul ini diapit dua orang. Yang satu namanya Abu Jahal, yang satu wong iki Uqbah ibnu Abi Mu'id. Sebetulnya masih ada ada nasab yang sama. Ini biografi atau nasabnya Uqbah ibnu Abi Mu'id. Uqbah ibnu Abi Mu'id itu anaknya Pak Ali, Pak Abi Amr, anaknya Pak Umayyah, anaknya Pak Abdussam. Nah, Pak Abdussam ini duwe anak Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itu juga sumber dari Rasulullah. Rasulullah itu putrane Abdullah, putrane Abdul Muthalib, putrane Hasim, putrane Abdul Manaf. Podo. Nah, itu memang sumbernya tekok gini. Abdussam kalau ini dari Hasim. Abdul Manaf ini bin Qusay, anak Pak Qusay, ini nyasabnya Rasulullah. Anak Pak Kilab, anak Pak Murrah, anak Pak Ka'ab, anak Pak Luhai, anak Pak Ghalib, anak Pak Fikhr, anak Pak Malik, anak Nader, anak Kinana, putrane Khuzaimah, Mudrika, putrane Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'at, Adnan. Oke. Mu'id iki ya padha niki. Persis. Jadi keturunan dari Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Luhai, Ghalib, Fikhr, Malik, Nadar, Kinana, Khuzaimah, paling ndukur dhewe jenenge Adnan. Padha satu nasab. Ia menikah dengan Arwah binti Quraisy dari
keturunan Bani Abdusam. Dari keturunan Bani Abdusam namanya Arwa binti Quraisy. Dan janda dari Affan bin Abi Al-As menjadikan Uqbah ayah tiri dari Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Uqbah ini bapak tirinya. Bapak tirinya sinten? Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah dan Aminah, anak tirinya, bapak tirinya ini. Uqbah dan Arwah memiliki 6 anak, namanya Walid, Umaroh, Khalid, Ummu Kulsum, Ummu Hakim, Hindun, semuanya masuk Islam. Anake Pak niki. Anake Uqbah. 6 masuk Islam. Terus anak tirinya termasuk Utsman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah. Tapi mereka itu tidak bisa menerima rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah itu memberikan kepada orang yang dikehendaki. Kita tidak boleh iri, Bapak. Betul. Kancane sugih ya barno sugih-sugihne dhewe. Iku sing sugih ya Allah kok. Kita tidak boleh iri. Wah, itu jabatannya cepat naik. Lah saya kok belum naik. Enggak apa-apa, belum waktunya. Belum waktunya. Menghadapi dunia itu harus dingin, Bapak. Karena dunia itu jembatan, Pak. Hanya jembatan. Semua yang ada di dunia tidak ada yang di bawah. Hanya untuk jembatan lah. Jembatan itu, jembatan dunia ini untuk menuju ke akhirat. Nah, jembatan ini menentukan. Yang dituntut oleh Allah itu ibadahnya, pengabdiannya. Hanya orang mengabdi itu diberi sarana supaya pengabdiannya baik. Keisarana namanya dunia. Karena itu dunia itu hiasan. Dunia itu zinatun. Kalau bahasa Arab itu zinatun, hiasan. Contoh ya, di surat 18, surat Kahfi, itu ada di ayat 7, Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Monggo semakan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi. Loh, apa saja yang ada di bumi? Apa saja? Yang benda keras, benda tidak keras, benda lunak, berupa tumbuhan, hasil tanaman, hasil kerja, apa saja yang di bumi. Terus ya Allah ngeten, sebagai perhiasan baginya. Perhiasan yang wong wedok niku digawe gawe gelang, gawe kalung, itu perhiasan. Ki manis-manisan. Ono sing gawe ali-ali wong lanang. Ya perhiasan. Tujuannya apa? Agar kami menguji mereka. Loh, tujuannya untuk uji. Jadi hiasan itu tujuannya untuk menguji kita. Untuk mencoba. Dicoba dengan hiasan itu. Ya apa lek tak kei hiasan itu dia akan dicoba oleh Allah dengan hiasan itu. Kalau dia beri perhiasan itu, dia baik dengan perhiasannya,
dia lakukan dengan baik perhiasan itu, dia bawa hasilnya perlakuan itu ke Allah. Tapi kalau buruk, mencelakakan dirinya. Karena dunia bukan tujuan. Dibuat oleh Allah, dijadikan mata ujian untuk mengetahui ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Nah, ini kok. Jadi Allah ingin melihat siapa yang terbaik perbuatannya ketika saya beri dunia ini. Siapa? Kita semua Pak Bu akan menghadapi seperti ini dan sudah menghadapi. Sekarang siapakah di antara kita ini yang berbuat baik dengan perhiasan itu? Hidup atau mati pun juga satu, dipakai oleh Allah sebagai mata ujian. Karena wong mati biasa mati itu. Cuma aturan Islam lek ono kancane mati kan kau undang teko lek dikabari terus disolati. Lek iso nyolati berarti oleh ganjaran sak kirot. Lek melok ngubur berarti oleh rong kirot. Sahabat bertanya, kirot itu apa ya Rasul? Pahala besarnya sak gunung Uhud. Gunung Uhud itu sak piro ya? Nata semerap. Napa? Nggih. Gunung Uhud itu Bapak-Ibu sekalian, contohnya ya. Nih. Gunung Uhud itu di Madinah. Ini contohnya. Bahwa dulu pernah terjadi perang di Madinah. Ini adalah daerah Uhud. Daerah Uhud ini lapangannya Pak Bu. Orang yang umroh ya, yang umroh akan dibawa ke sini. Karena tanaman nih, jadi lek awan ya panas, jam pukul 9 aja sudah panas. Tapi orang sana sudah biasa. Orang sini ya sudah biasa panas ya biasa. Yang enggak biasa cekot-cekot panasnya. Nih. Gak ono payane dodolan. Nggih. Ini daerah Uhud. Loh iki. Ini Gunung Uhud ini Pak. Gila. Dulu dipakai perang di sini karena di sebelahnya ini ada makam syuhada. Makam para orang yang perang di waktu Uhud itu. Nggih. Uhud sekian besarnya Pak Bu. Itu pahalanya nanti itu besar sekian. Bagi orang yang nyolati ke temannya yang sudah mati. Atau menguburkan oleh 2 kirot, 2 gunung Uhud. Nih. Jadi Allah memberikan kepada orang yang yang di dunia ini yang mau berbuat baik. Nah ini makamnya Pak. Ditemboki seperti ini. Ini ada 70 syuhada yang ada di dalam, tapi gak ono patokane ya. Nggih. Ada. Gak ono. Kayak lapangan sepak bola. Enak kene ya gede-gede patokane Pak. Nggih. Nah itu sebelahé kejualan ini. Ini dipakai jualan ini. Ini di daerah Uhud. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup sekarang ini diuji oleh Allah, mati atau ada kehidupan itu adalah juga mata ujian. Contoh ya di surat 67 surat Mulk Allah menyatakan ini di ayat 2
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Ono mati ono urip. Kanggo apa ono mati ono urip itu? Supaya dia menguji kamu. No, padha mek niku wae. Supaya Allah menguji kamu dengan mati dan hidup. Lalu yang dituju adalah siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Di sini. Di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi mati dan hidup itu bukan permasalahan yang membuat orang susah, enggak. Ya susah namanya ditinggal. Tapi itu dipakai untuk ujian. Karena ada undang-undangnya bagaimana ketika orang kalau ditinggal keluarganya menghadap Allah, bisa nerima enggak gitu loh. Bisa nerima enggak? Itu yang diharapkan kesabarannya, diharapkan menjadi baik. Bisa menerima dengan baik karena ketentuan Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka menyesal karena dilalaikan oleh kehidupan dunia. Sebagaimana di Quran surat 33 di ayat 66 sampai 68. Allah menyatakan, besok akan terjadi begini. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna. Ketika dia masukkan nerakanya, yaquluna. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ngoten. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Napa dibolak-balikkan itu berarti? Oh, koyo digoreng ngoten iki. Digoreng nang neraka. Tapi nggak mboten muka itu, Bu. Wis awake ngoten. Goreng nang neraka. Mereka kan nggak mati kan? Nggak mati. Karena itu masih ngomong wonge. Mereka berkata, nggih, muni ngeten. Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ngomong apa? Wis mlebu neraka. Tapi ngomong, kok umpama biyen aku taat pada Allah, taat pada Rasul, gak masuk neraka kaya ngene, ngoten. Lah itu rupanya tergoda oleh peristiwa yang ada di dunia. Kan macam-macam Pak Bu. Di dunia ini ono wong sing ngajak, ya ono wong sing diajak. Lek sing ngajak baik, kemudian sing diajak tahu, oh itu baik, diterima. Ketika ada orang yang mengajak berteman, lalu dia tidak selektif Pak Bu, maka akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Juga mengatakan seperti ini, waqalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, Nggih. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin. Loh, niki. Saya dulu waktu di dunia itu ya Allah sudah taat pada pemimpin-pemimpin saya. Pemimpin ini mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Nggih. Niku pemimpin-pemimpin. Saya sudah taat kepada pemimpin. Sudah ya Allah, semuanya saya taati dulu. Ada undang-undang begini saya ikut, ada kebijakan begini saya ikut. Karena itu kita harus selektif Bapak. Rupanya dia taat pada pemimpin, juga taat pada dan pembesar-pembesar kami. Pembesar kami. Taat pada pemimpinnya, taat pada pembesar. Kalau pembesar itu tadi, pembesarnya itu gini,
presiden, apa? Menteri, gubernur, bupati, ya, wali kota. Kalau pemimpin itu contohnya orang yang di daerah itu diakui oleh daerah bahwa dia jadi imamnya agama. Misalkan dia jadi imamuddin, imamnya agama. Kayak wong Jawa ngarani mudin, Pak Mudin. Pak Mudin itu kan artinya imamuddin, imamnya agama. Jadi mudin itu mestinya orang yang faham tentang agama dengan benar. Atau yang nama pemimpin itu juga guru, atau nama pemimpin itu juga orang tua, atau juga masyarakat yang ada di sekitarnya yang ditokohkan. Itu namanya pemimpin. Sudah taat semuanya saya taati. Dari pembesar ya juga saya taati ya Allah. Namun terus si tiang sing mlebu neraka niki. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rupanya kebijakannya ya Allah, perilakunya yang saya ikuti itu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ini gara-garanya ya Allah. Karena itu saya masuk neraka karena sesat dari jalan yang benar. Kalau begitu ya Allah, Rabbana atihim difaini minal adab wal anhum laknan kabiro. Ya Tuhan kami, timpakanlah pada mereka adab 2 kali lipat. Loh. Kalau saya diberikan seperti ini, mereka yang membawa saya, yang saya ikuti itu, berilah 2 kali lipat. Padahal podo-podo 2 kali lipatnya, Pak. Tapi garo. Podo sing diikuti ambek sing ngikuti podo, nerakane podo. Ngoten. Lalu dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini namanya penyesalan. Iki jenenge salah milih pemimpin. Salah milih partner dalam hidup. Karena itu jangan mengira bahwa sesuatu perbuatan yang diikuti oleh banyak orang itu mesti benar. Ndak, kok dhisik. Yang diikuti itu perintah dari Allah atau contoh dari Rasul. Kalau itu perintah dari Allah, contoh dari Rasul, tidak bertentangan dengan agama, benar. Tapi kalau itu diikuti oleh orang banyak, tapi sumbernya bukan dari Allah, bukan dari Rasul, itu menyesatkan. Kegiatan apapun yang bersumber dari selain Allah dan Rasul, kalau dikelompokkan dalam suatu agama, suatu ibadah, itu menyesatkan. Kalau bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Karena itu Allah memberi pesan di surat 6. Pesannya Allah kata. Surat 6, surat Al-An'am ya. Di ayat 116. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhon wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, wong berbuat kamu ikuti. Kalau misalkan perbuatannya menanam padi nggak apa-apa, Bang. Ayo nanam padi begini, padinya harus ini. Kemudian yang cocok itu pupuknya begini, cara nggarap sawahnya begini, tidak masalah itu, karena urusan dunia.
Kalau sudah urusan ibadah, jangan ngikuti kebanyakan orang. Kok dhisik kebanyakan orang itu yang dilakukan itu perintah Allah atau bukan, dicontohkan Rasul atau bukan. Ini yang perlu diselektif. Kalau itu bukan dari Allah dan Rasulnya, ojo diikuti. Kenapa? Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini Mbak Bu masalahnya. Mereka yang kamu ikuti itu akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Loh kok bisa perbuatan itu menyesatkan kamu dari jalan yang benar? Terus ya Allah ngeten. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Nggih. Mengikuti persangkaan belaka. Jadi biyen nenek moyang itu nggawe kegiatan, punya inisiatif, terus inovatif. Inisiatif, besok di inovatif, besok lagi di inovatif lagi. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang biasa, yang logis, koyok-koyok seperti itu. Nggih. Makanya suatu keburukan itu lek diulang-ulang. Buruk diulang-ulang. Jadi baik jadinya. Tunggale wong misuan itu. Petuk meso, petuk mana meso. Petuk mana meso. Meso ku boleh api kulian. Boleh ben petuk mesti meso. Ngoten. Perbuatan buruk itu kalau diulang-ulang, buruk lagi, diulang lagi. Asalnya tabu. Tapi kalau balik-balik diulang-diulang, akhirnya menjadi baik. Dipandang oleh orang baik. Itu sumpah iblis itu sudah. La uzayyinanna lahu fil ard wa la uhyannahum ajmain. Saya akan mengukir mereka bahwa perbuatan maksiat itu dipandang baik karena diulang-ulang. Kalau kita gak pernah ke Bali, Pak Bu. Kalau tidak pernah ke Bali sama sekali. Atau ke Bali tapi enggak ke pantai-pantai. Enggak ke kota-kota yang kota-kota itu. Enggak. Yang kota-kota rame itu. Maka begitu kita datang ke sana, kaget Pak Bu. Wong nek embung-embung rayang ngono ku wong kathokan tok ngeten. Wong wedok lanang kathokan tok. Si lanang malah celonoan, si wedok kathokan tok ambek nganggo BH tok. Kok kaget ta? Nek kaget itu terus delok terus ana apa? Apa diterusno ngene samakmu terus ngono. Sampai entek napa? Lek kaitan tabu, Bu. Ya Allah. Ngoten, Pak Bu. Mari ngono astagfirullah. Mari astagfirullah. Alhamdulillah. Bisa terjadi ngono. Tapi kalau bendino kepethuk ngono, biasa enggak? Biasa. Biasa. Malah kayak baik ngono. Ngoten lho. Makanya apa namanya berpanas-panas di pantai napa jenenge niku? Nggih. Nah itu kaitan kaget Pak Bu. Lek berbalak-balik ngoten, diulang-ulang. Akhirnya biasa. Koyok itu baik ngoten. Kenapa mereka itu menyesatkan? Karena mereka mengikuti persangkaan belaka. Perbuatan nenek moyang yang diulang-ulang, asalnya buruk diulang-ulang menjadi baik, inovatif tapi baik. Dan yang kedua yang menjadikan menyesatkan itu ialah, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. okay. Jadi berdusta seakan-akan itu perbuatan dari Islam karena kadang-kadang dikemas seperti Islam. Acara nenek moyang, tapi kemasannya karena orangnya Islam yang melakukan, akhirnya dikemas seperti Islam. Ada ono kiroae, ono wonten Pak Bu, ono wis macam-macam lah. Sing wong ku gak ngerti lho ya iki Islam. Tapi
bukan sumbernya dari Islam, dicampur aduk. Padahal baik dengan buruk itu kalau dijadikan satu menjadi buruk. Baik madu dicampur racun, itu jadi racun. Ono racun dikai madu, ya tetap racun. Tidak akan jadi madu. Ono api dicampur elek, jadi elek. Wonge sholat tahajud dicampuri mendem sesuatu mari sholat tahajud nok ngarepe rumah supaya tidak diganggu orang, tidak disantet orang misalkan. Tapi dia sholat tahajud dicampur karo keyakinan itu, rusak tahajudnya, Pak. Tidak akan bernilai tahajud, akan bernilai syirik. Ini harus dipisahkan. Jadi kembali ke sini, mereka ini menyesal karena salah pilih teman. Ada lagi penyesalan mereka karena salah milih pemimpin. Di surat 2 ayat 166 dan ayat 167. Di situ disebutkan oleh Allah, Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Besok akan terjadi kalau yang diikuti itu menyesatkan, ya, begitu melihat adab dan mereka melihat siksa. Nah, melihat adab, melihat siksa, Bapak Ibu sekalian akhirnya angkat tangan. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Kamu jangan menyalahkan saya. Kalau sudah adabnya datang, di mukanya akan mengancam mereka, maka hubungan kekerabatannya hilang. Karena itu ayat itu menyebutkan watakot to'at bihimul asbab. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Sudah terputus, ya. Terputus. Kenapa? Karena mereka menghindar. Yang diikuti sudah menghindar. Lah yang ikuti ya tidak akan baik lagi toh Pak Bu terhadap yang diikuti. Bahasa mriki bedes kan ya. Biyen tak ikuti-ikuti lah saiki awakmu mengelak diri. Gak tanggung jawab. Sing ikuti ya apa kira-kira? Kecewa. Menyesal lah. Muring-muring Pak Bu, omongannya mesti gak enak. Yo meso barang. Nggih, omongannya gak enak. Tapi nek kene gak ana mesone, Pak. Nggih. Lalu wong sing ngikuti, ya wong sing ngikuti muni ngeten. Wa qala alladziina tabau. Lau anna lana karrotan fanatabarru minhum kama tabarru minna. Terus sing ngikuti ngeten. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, umpama aku sembalik nang donya maneh, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Nah, di sini Bapak. Berlepas diri dari mereka. Keliru soalnya diikuti keliru. Umpama aku sembalik nang donya, ono wong mati balik ya gak ono. Apa maneh iki wis hari akhir, Bapak. Dunia sudah tidak ada. Nah, kalau sudah dunia tidak ada, wong dunia masih ada saja, orangnya sudah mati nggak bisa kembali, Pak. Orang yang sangat dicintai, Bapak, mati mendadak, badannya masih utuh, Bapak. Masih utuh badannya. Kalau misalkan suaminya atau istrinya misalkan badannya masih utuh,
Tidak meninggal karena serangan jantung misalkan, atau diinjak-injak orang karena melihat sepak bola misalkan. Wah, kaya ono Malang niku lho. Si foto badannya, enggak loro, gak ada rumah sakit. Tetap wonge mati. Nun sewu. Kalau dia sangat dicintai oleh keluarganya, kalau mati dipendem apa dikek omah? Dipendem. Ada enggak harapan kembali? Enggak ada. Ada. Oh, dicintai ya, Pak Bu? Gak iso. Gak ono ceritane ada harapan kembali. Misalkan loh, kembali temenan misalkan. Oleh telung dino dadak, saiki aku mulai. Kira-kira sing nang jero omah apa? Ayo. Oh, ya kabur Pak Bu. Dianggap genderuwo. Soalnya wis mati walaupun dia dicintai. Itu masih dunia itu ada, gak mungkin akan kembali. Itulah namanya kematian itu begitu. Karena itu kalau kita berbuat tidak selektif, wayai mati mendadak seperti itu. Apa yang kita bawa? Oleh karena itu setiap hari, setiap waktu kita bersiap mati. Karena mati itu tidak ada pengumuman kecuali orang yang mau dihukum mati. Pukul sekian dihukum, dieksekusi. Tapi kalau kita itu tidak dieksekusi, maka kematian itu tidak ada beritanya dan bisa mendadak. Enak-enak olahraga mati ya no. Pedaan mati ya no. Nggih. Enak-enak ngaji mati ya no. Lek pas wayahe ngaji mati lah, itu mati husnul khotimah. Nggih, wayahe salat mati ada enggak? Ada. Ada. Oh, naik haji wayahe budal. Di pesawat mati, Pak Bu. Nggih. Banyak gorong melaksanakan ibadah haji sudah mati. Ada yang sudah ibadah haji di sana mati. Itulah mendadak. Mati itu sewaktu-waktu. Kalau kontraknya sudah habis ya sudah selesai. Kalau saya bisa kembali ke dunia, saya akan ngoten. Terus tiang niki ngeten. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri pada kami. Karena sudah mati gak bisa Pak Bu kembali ke dunia. Walaupun mereka berlepas diri. Ini namanya penyesalan. Nah begini ini diberitahukan oleh Allah kepada kita agar supaya tidak terjadi penyesalan seperti ayat ini. Itulah. Maka Allah memberikan keterangan di sini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka. Menjadi sesalan. Amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Allah demikian Allah menunjukkan, memperlihatkan kepada mereka amalannya menjadi sesalan. Orang-orang dulu yang menentang Nabi itu sudah banyak yang sudah mati sampai sekarang sudah tidak ada, sudah mati abe. Si diceritakno barang itu mang, kayak Mu'id mang, Ibnu Mu'id mang, ya, Uqbah Ibnu Mu'id itu ya sudah mati. Sekarang ini di alam barzah, alam kubur, bengok-bengok kamu, menjerit-menjerit, kepingin balik nang dunya, mengikuti Rasulullah. Enggak ono, Rasulullah sendiri sudah tidak ada. Nah nanti akan terjadi penyesalan pada mereka. Apakah kalau menyesal itu terus dikeluarkan dari neraka? Enggak. Terus ya Allah ngeten. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.
Tidak akan keluar. Ini berat Bapak-Ibu sekalian. Karena itu kalau milih teman itu berhati-hati. Ini tip cara memilih teman. Pertama, pilihlah teman akrab yang memiliki karakter jujur. Berdasarkan Quran surat 9 ayat 119. Kemudian yang kedua, pilihlah teman dekat pada orang-orang yang mencintai Quran. Orang yang mencintai Quran yang diterangkan di surat 25 ayat 27 sampai 29. Yang kita kaji nanti. Rasulullah pernah bersabda begini, seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Teman karibnya itu bisa mencocoki ketika pembicaraannya itu cocok dengan dia. Pembicaraannya, Pak. Tapi belum tentu bahwa pembicaraan yang hari itu cocok, itu besok mesti cocok. Betul? Tapi biasanya teman yang dekat itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Melok kancane. Wong ku lek idak mbek kancane, biasanya katut kancane sing bisa mempengaruhi. Kalau bahasa ada sebuah hadis, Pak Bu. Rasulullah juga menyatakan di hadis Bukhari. Orang itu kalau dekat dengan penjual minyak wangi, paling tidak penjual minyak wangi itu memberikan apa? Contoh. Akhirnya badannya wangi. Atau kalau nggak diberi contoh, di sekitarnya ini ada bau yang wangi, dia kena bau wangi. Atau kalau dia itu berteman dengan orang ahli pandai besi, akan terkena apa ini? Ya, mowonya itu. Ya, peletikan besi yang menyala itu meletik ke pakaiannya. Atau kalau tidak kepeletik nyawa mowo tadi atau api tadi, dia akan terkena asapnya sehingga baunya enggak sedap. Nggih. Karena asap tadi pandai besi. Pandai itu, Pak. Nah, itu yang pengaruh di kita ini, teman. Lalu tip yang ketiga, carilah teman yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tip yang ketiga. Sebagaimana di dalam Quran surat Zukhruf ayat 67. Oke. Bapak Ibu sekalian, berteman dengan siapapun tidak masalah. Bukankah Rasulullah senantiasa berbuat baik, bahkan pada orang kafir dan munafik sekalipun Rasulullah berbuat baik. Akan tetapi untuk menjadikannya teman sebagai sahabat dekat tentu merupakan hal yang berbeda. Jadi kita selektif, Bapak. Selektif. Kita itu tidak boleh terus mudah percaya gitu, tidak boleh, Bapak. Dites sik koncone. Baru percaya, enggak bisa langsung saiki ngomong terus percaya kok dhisik. Ngaten. Rasulullah pernah bersabda ini, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasul. Beliau bersabda, yaitu setiap orang yang lemah, yang direndahkan oleh orang lain. Atas. Wong sing lemah direndahkan orang lain. Ojo dikira iku orangnya buruk. Itu memang mungkin status sosialnya yang buruk.
Ada rezekinya diberikan oleh Allah sedikit, sehingga diejek-ejekan kancane. Tapi kalau dia ibadahnya baik, Rasulullah menyatakan dia itu penghuni surga. Orang yang lemah, orang yang direndahkan orang lain, tapi ibadahnya sungguh-sungguh. Jadi poin hidupnya ini Pak Bu, ibadah. Perkara kok dikei dunia banyak, diberi kepangkatan baik, status sosialnya di masyarakat itu baik, itu tambahan. Yaitu dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Duwe harta akeh, harta diinfakkan untuk sabilillah. Diberi kepangkatan oleh Allah, kepangkatan itu dipakai untuk membantu bagaimana caranya membesarkan agama Allah. Kalau begitu untung, betul, hidupnya bermanfaat. Tapi kalau hanya untuk sombong-sombongan, wa tafakhurum bainakum wa takasurum bil amwali wal aulad. Hidup itu takasurum bainakum, bermegah-megahan. Urip iki ya wis ngono urip niku. Terus berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak apa itu? Menyebutkan anak, keberhasilan anak. Itu hidup Pak Bu. Bolehlah seperti itu, tapi pakailah untuk membesarkan agama Allah. Jadi dipakai alat, diperkes. Kalau sudah mendapat, kita kerja ya, hasilnya didapat cekel, rapet, keret, diperkes dilebok amplop. Kon tak cekel kon bendina tak golek ketesuk sampai sore. Saiki kecekel kon tak lebokno amplop. Sebagian dipakai untuk keluarga, saya harus salurkan ke sana. Ngoten Pak Bu. Lek ngono manfaat uripe. Jadi ketika diberi hidup di dunia itu tidak akan sia-sia. Tetapi seandainya mereka bersumpah demi Allah, pasti sumpahnya dikabulkan olehnya. Dan maukah aku beritahu tentang penghuni neraka? Jawab sahabat, ya. Tentu ya Rasul. Rasulullah jawab, yakni setiap orang yang sombong, setiap orang yang kasar dan suka bermegah-megahan. Jadi bermegah-megahan itu suka. Lek megah gak apa-apa loh. Megah itu boleh gak? Boleh. Tapi lek bermegah-megahan beda Pak. Ganteng itu api. Kegantengan itu tambah elek. Nggih. Ayu itu api. Kemayu. Tambah elek. Ngoten. Gagah itu api, koyok gagah dhewe ae, tambah elek kok. Ngoten. Karena itu kalau orang bermegah-megahan, megah enggak masalah. Karena Allah memberikan. Tapi kalau bermegah-megahan itu beda. Mereka bermegah-megahan itu rasanya gak terima oleh ono kancane iso ngene, aku kudu ngene, gak ngerti jalan hidupnya. Ngambil dari mana nggak tahu, sebet kiri kanan bisa terjadi Pak Bu. Pada akhirnya ketemu KPK. Oke. Barang ketemu KPK dadi sambo Pak Bu. Oke. Nah, itu karena bermegah-megahan. Saya mendengar orang yang membuat aplikasi apa niku? Totoan niku napa? Tombokan niku napa? Judi ya. Iya. Saya mendengar wawancara Aiman dengan orang yang membuat aplikasi judi. Oke. Dia membuat aplikasi judi itu satu hari itu minimal dapat 10 miliar. Subhanallah. Jadi setiap hari itu minimal dapat 10 miliar setiap hari. Terus ditanya oleh Aiman, pernah nggak dapat 50 miliar? Pernah.
40 miliar pernah. Berarti sugih pol lho nggih. Lah saiki pirang dina pirang tahun. Nggih. Pirang dina pirang tahun. Nah saiki perusahaan bisa terjadi Pak Bu, perusahaan itu yang menender itu. Tambah sugih. Itu yang buat aplikasi itu pun tiap bulan harus setor. Setor itu kalau jek luwe minimal 10 miliar. Duduk 10 juta loh Pak Bu. 10 miliar. Ya Allah, sugih. Tapi pada akhirnya konangan terus dihukum. Wongnya dihukum berapa tahun? 3 tahun nggak salah. Nah Bapak Ibu sekalian, terus wongnya ketoke koyok tobat Pak Bu, ketoke. Dia akan siap menjadi saksi ahli dan siap akan membongkar seluruhnya. Nah wis aplikasinya wis digawe wong akeh. Jutaan manusia. Sing bayar wong gak duwe. Sing bayar 10.000, 5.000, gak tahu menang. Bendina urun 10.000, 5.000, 15.000. Nggih. Sing katene ge tuku susu anake gak sida tukokno iku. Bae tembus nak lek sewalak-walik tak tembus ya. Sak tesene awakmu tak tukono susu sak wadah. Gak tahu tembus Pak Bu. Duit entek gak tahu tembus belas. Akhirnya dikantongi ke sana. Namanya judi online. Bapak Ibu sekalian, itu salah pergaulan juga. Kalau sudah salah pergaulan seperti itu, untungnya lek wong isih urip terus tobat Pak Bu. Kalau dia itu enggak tobat sampai mati, wasnaudzubillah min dzalik. Itu di ayat 27 nggih, salah pilih pemimpin, akhirnya wonge yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai kiranya aku dahulu mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul. Di ayat 28 menyebutkan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Aku biyen lapo kok koncoan ambek wong iku, kok umpama saya itu tidak berteman dengan orang itu, saya tidak akan terjadi semacam ini. Tapi ini apa? Ngomong apa nih? Ya, penyesalan sudah tidak ada gunanya. Si fulan memalingkannya dari jalan petunjuk, lalu membawanya ke jalan kesesatan. Jalannya orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Baik dia Dia misalnya kalau zaman Rasulullah itu namanya Umayyah ibnu Khalaf. Atau saudaranya lelaki yaitu Ubay ibnu Khalaf dan konco yang lain. Umayyah ibnu Khalaf itu termasuk ayat ini Pak Bu. Karena apa? Umayyah ibnu Khalaf ini orang yang menyeru kepada kebatilan diikuti banyak orang. Ngoten. Lah wong-wong sing ngikuti sekarang sudah mati Pak. Sudah tidak ada, sekarang zaman kita. Berarti di alam kubur menjerit-jerit mereka, kepingin saja kembali ke dunia, tapi tidak bisa. Siapa sih Umayyah ibnu Khalaf ini? Bernama lengkap Umayyah ibnu Khalaf bin Wahab bin Hudafah bin Jumah bin Amr bin Husain bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Loh, satu nasab dengan Rasul nggih? Ya. Bin Quraisy Al-Jumahi Al-Maliki adalah salah seorang pemimpin Quraisy dan termasuk di antara mereka adalah yang dibunuh dalam pertempuran Badar pada tahun kedua Hijrah oleh sahabat Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf itu adalah orang yang mempunyai budak jenenge Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah ini, Bapak Ibu sekalian, dulu disiksa oleh Umayyah ini karena Bilal masuk Islam. Disiksa di padang pasir, ditindih batu besar, nggih. Terus Rasulullah tahu. Akhirnya dengan Abu Bakar, Rasulullah menyatakan, wahai Abu Bakar, kamu mau surga? Iya ya Rasul, itu. Artinya nuting ke Bilal yang disiksa hampir mati itu Pak Bu. Nggih, disiksa hampir mati. Akhirnya apa? Abu Bakar tanya kepada Umayyah bin Khalaf. Sabli budakmu, jangan disiksa, sabli. Berapa? Sak mleteki lambene Umayyah Pak Bu. Akhirnya Umayyah menyatakan 300 dinar, uang emas Pak, lempengan emas itu, dirham dinar, ping 300. Wah, akeh Pak Bu. Abu Bakar karena kaya Pak Bu, ya dijukuna duwike. Dituku Bilal, dimerdekakan sampai Bilal menjadi juru muadzin. Nggih ya, juru adzan. Makanya lek ana wong adzan ana dijenengi napa? Bilal. Bilali istilahnya. Soalnya dulu yang orang pertama kali yang diperintah Rasulullah untuk adzan itu ya Bilal, suaranya enak. Dimerdekakan dari Umayyah. Ketika pertempuran perang Badar, Bilal melok. Tenaga orang-orang yang dipimpin Rasul jumlahnya 313. Asalnya 1000 Pak Bu. Tinggal 313 karena dikacau oleh orang munafik. Nggih, Abdullah bin Sabah, Ubay bin Ka'ab. Bapak Ibu sekalian dikacau mulai kabeh. Karek 313. Dari kalangan orang Quraisy, kafir Mekah, orang-orang musyrik itu jumlahnya 1000 wotoh Bang. 1000 menghadapi 313. 313 menghadapi 1000. Menurut akal tidak bisa menang karena kalah banyak. Tetapi Allah memberikan kemenangan karena di waktu itu Rasulullah istighosah. Mboten istighosah nek dalan-dalan ngoten mboten. Nggih waktu napa niki? Waktu perang tenaga pasukan tentara Rasulullah itu sudah habis, Bapak. Alat perang termasuk anak panahnya juga habis. Kekuatannya sudah lemah. Rasulullah doa sampai keleke mengap ngeten. Niki istighosah Rasulullah. Ya Allah, kalau pada hari ini umat Islam dikalahkan oleh mereka, sudah tidak ada orang yang menyembah Engkau lagi ya Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Itu istighosahnya Rasulullah. Diterima oleh Allah. Akhirnya diturunkan malaikat 3000. Sopo wani mbek malaikat? Orang-orang enggak tahu. Wong 313 juga ngerti lek ana malaikat. Tapi mereka musuh, tahu Bapak. Tapi gak tahu kalau itu malaikat, ngoten. Sehingga Rasulullah sendiri sudah kehabisan tenaga, Bapak. Ngambil pasir itu disawurno. Lah perang ambil gawa pasir ya. Duduk perang itu aja nih. Enggak. Lah saking gak kuate wis entek tenaga. Pasir di sawurno. Gorong disawurno wis kelilipen kabeh wong-wong. Lah sing gawe kelilipen sinten? Allah. Malaikat tuh. Ada tenaga pemanah, dalam riwayat itu disebutkan akan memanah salah seorang gorong dilepas terus kena loh sapa susah kenceng kuat tak niki mangan apa karek situ anak panah. Maka akhirnya menang. Orang 1000 karat-karit pulang, termasuk di situ Abu Jahal mati. Nah iki Umayyah bin Khalaf itu
dibunuh oleh Bilal sing biyen tahu tadi nggih. Sing tahu tadi budaknya itu. Nggih. Masya Allah. Di waktu itu ruah tragis. Sehingga Umayyah bin Khalaf ini dia jasadnya dicemplungno sumur. Dipenggal sebelah sumur. Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, karena sangat menyakitkan Rasul, baliklah hidungnya ke atas. Tidak apa? Irungnya kon balik, berarti kan diuntir. Kalau diuntir, hidung itu bisa ke atas, itu lek pedet gulune. Putus aku. Sudah di perang Badar. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti ini akan sangat menyesal karena salah pilih teman. Lapo aku biyen kok koncoan mbek wong iku. Saya dulu kok berteman dengan orang itu, kenapa? Kok saya tidak berteman dengan orang yang situ? Kok ini yang teman saya? Nah, itu penyesalan sudah ada gunanya. Karena itu sebelum kita menyesal seperti itu, Bapak sekalian, pilihlah teman yang baik. Pilih teman yang baik. Biar selamat. Salah satu penyebab cepatnya memilih teman ini, satu, terlalu cepat menilai seseorang yang baru dikenal. Jek tas dikenal wis dinilai, jane apik wong iki kok disedalah. Ojo susu dinilai, iki nggarai. Oleh pancene baik, memang ya baik, harus dites dulu Pak Bu, cari teman itu dites deh. Betul loh? Gak langsung. Terus yang satu, yang kedua, mudah percaya sama omongan orang lain. Omongan orang lain. Oh iku jane apik kok dhisik, didelok sik, tes sik, dites. Terus terlalu baik sama semua orang hingga tak sadar jika sedang dimanfaatkan. Ini pernah terjadi di kalangan keluarga kami, Bang. Ya, sebetulnya teman sudah lama lah. Lah ayah saya itu, kalau saya menilai ya, kok belum pernah saya tahu suudzon pada orang lain. Tapi ya enggak tahu. Suudzon itu kan enggak tahu saya. Itu kan di hati saya, ayah. Tapi ketika dia berhadapan itu dianggap bahwa orang itu semuanya baik. Ngoten. Wis kabeh iku pokoke wong apik kabeh. Dianggap ngoten lho. Nah, pada suatu ketika ketemu wong sing ketoke apik lho. Nggih. Tapi jengkel wong ya. Salah satu di antaranya pernah datang dengan adik saya ke temannya ayah saya. Akhirnya, Dek, aku nyambut sepedain untuk beli rokok. Digawa sepeda ngeng, gak balik Pak Bu. Sepeda cenyar gak balik. Wah, digoleki Pak Bu, gak ketemu. Nah di rumah itu nyewa. Waduh gak berat kan. Tapi wong nyewa lek gurung apa? Kontraknya gurung tek kan mesti balik nggih. Nah, pada suatu ketika dinteni ae. Sabar. Wis gak apa-apa. Anak kuno akhirnya begitu datang orangnya ada di rumah. Lah sepedanya gak ono. Tapi nak jero kuno ono sepeda loro. Ada 2 sepeda. Terus ayah saya, koncomu kandhanono, konrene pisan. Ya. Rono.
Kemudian sepeda itu dibawa pulang. Kedua-duanya Pak Bu. Sepedanya jero omah niku dibawa pulang ke rumah saya. Sepedanya di rumah. Akhirnya diminta, loh Pak sepedanya kembalikan. Menengai. Setelah didesak, akhirnya dilaporkan polisi. Dilaporkan polisi dianggap itu mengambil sepedanya orang itu. 2 Pak Bu. Lah iku mang sepedanya adik saya itu 1. Nggih. Saiki juga loro. Kan berarti 1. Ya. Barang wis teko omah, dikekno omah. Polisi datang. Ada apa Pak polisi? Ini Bapak ngambil sepedanya orang ini. Sebentar Pak polisi. Kalau sepeda ini bisa diambil silahkan. Tapi sepeda saya kembalikan. Selama sepeda saya tidak dikembalikan, sepeda ini tidak akan saya kembalikan ke sana. Nah, rupanya polisinya paham. Kalau wong iki mang bojo. Akhirnya tambah dimbembek wong iki. Sing bojo iku mang diceritakno awale niku. Nggih. Akhirnya apa? Dibelikan baru apa? Enggak tahu utang apa enggak ngerti. Sepenting sepeda begitu sepeda datang, sak surat-surate baru itu dilepas. Kalau tidak jadi miliknya. Dibenarkan oleh polisi karena apa waktu itu dia yang menyalahi. Dia anggap itu baik semua, Bu. Ternyata enggak. Itu salah satu di antaranya. Makanya kepada orang yang boleh berbuat baik, cuma hati-hati. Hati-hati. Lek padha koncone ngene ya. Padha koncone ngene wis seruh bendinane itu insyaallah enggak ada masalah. Tahu sudah. Ini contoh saya, contoh teman saya yang berangkat haji kemarin. Itu dulu punya teman di SD sampai SMP. Teman sebangku Pak Bu. Lalu dia begitu besar mendirikan KBIH. Betul? KBIH. Terus dia itu daftar, aku tak melok KBIH-mu. Ya haji. Setor wong loro. 80.000. 80 juta maksud saya. Suami istri 80 juta. Wayahe berangkat haji Pak Bu. Ditelusuri ke bank, enggak ada. Padahal dia bayar itu ada kwitansinya. Tapi kwitansi bukan dari bank, kwitansi dari KBIH. Habis hilang Pak Bu, uangnya. Hilang. Terus KBIH-nya akhirnya banyak yang kesangkut semacam itu, sekarang dibuyarkan. KBIH-nya dibuyarkan. Terus wongnya mati pisan. Itu urusan sampai akhirat itu. Akhirnya dia mencari uang lagi untuk daftar di KBIH itu. Jadi uang 80 juta hangus Pak Bu. Enggak ada. Padahal itu koncone dhewe SD sampai SMP. Nah, ngono ku gurung tentu ya, koncone dhewe sing kaya ngono lho gurung tentu, mbujuki. Padahal itu tidak satu orang yang dibujuki, banyak orang. Banyak orang dan KBI-nya tidak jauh dari sini, Pak Bu. Sebuyar anaknya tidak bisa meneruskan, sudah tidak dipercaya oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu salah satu penyebab cepatnya memilih teman itu mementingkan kuantitas daripada kualitas. Wis koncone akeh ngono. Sing penting aku kancaku akeh, kudu dhisik kanca akeh iku menyelamatkan apa tidak, gitu. Kalau tidak nanti akan menjadikan penyesalan di hari akhir. Seperti ayat niki, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka besarlah bagiku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Tapi ngomong wis gak ono gunane. Maka di ayat 29 di surat Furqan ini, laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani
Khudula. Ayat 29 Al-Furqan. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Nah, di sini Pak Bu. Dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Quran itu datang. Lah mereka itu menyesatkan yang ngikuti itu berbagai macam cara supaya mereka itu sesat dan dipandang baik yang menyesatkan itu. Berbagai macam cara sehingga sing disesatkan itu merasa percaya ngeten. Oh bener anu awakmu. Karena berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang yang membawa Quran. Terus siapa yang bawa Quran? Yang bawa Quran siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu usaha mereka Pak Bu, usaha mereka niki. Contohnya ya, usaha mereka. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, aku disesatkan. Itu caranya mereka menyesatkan ini, salah satu di antaranya. Cara mereka menguatkan ajakan sesat. Mereka itu menuduh Muhammad itu dengan olok-olok. Seperti di surat 25 ayat 41-42. Niki. Wa idza ra'auka iyatahidunaka illa huzwa. Hadzal ladzi ba'asallahu rasulah. Nggih. 4. Ayat 41. Ayat 41. Nggih. Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, Nggih. mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Iki sing diarani Rasul, sing jare diutus Rasul. Arek potongane kaya. Tapi yo gak ono potongan kaya ono kene gak ono, Bapak. Kula dhewe. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ngono ku lek kalau saya jadi pemimpinnya ngomong kepada Rasul begitu, anak buah saya percaya enggak dengan saya? Percaya, karena saya nyeketerkan orang ini. Sampai orangnya itu mengatakan gini, in kada ya layudilluna an aliyatina laula an sabarna alaiha. Niki. Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Arek iki lho Muhammad iki hampir yang menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Lho sing sesat itu lho sapa? Sing sesat itu Rasul apa? Dirinya menyembah berhala, hampir sesat sampai ngono. Awake dhewe hampir sesat disesatkan oleh Muhammad, ngoten. Laula an sabarna alaiha. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Kok umpama awake dhewe gak sabar menyembahnya, Pak. Gak sabar menyembahnya jare wong ini, Pak. Kita akan disesatkan oleh Muhammad. Lah sing ngikuti malah percaya, Pak Bu. Oh, begitu. Oh, salah milih teman. Oh, iya. Besok nanti akan terjadi pernyataan semacam itu. Tapi apa pernyataan tidak ada gunanya karena mereka sudah lepas dari dunia. Enak Pak Bu kalau kita itu tahu kuncinya semacam ini, kita tidak akan mudah memilih teman. Kalau teman itu ingin menyesatkan kita jauhi. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan bahaya seperti tadi di surat 6 ayat 116. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Karena mereka perilakunya adalah dzon, persangkaan, dan mereka terhadap Allah dusta. Pun muga-muga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah
diberi teman yang baik dunia sampai akhirat, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.